Sungai Musi, bentang air legendaris yang telah menjejak dalam syair dan sejarah setempat. Pada ruas yang melintasi Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan memamerkan kelokan yang hening dan tua. Arusnya berwarna koklat kemerahan oleh lumpur subur mengalun pelan, menyuapi hamparan jagung dan tebu yang menghijau. Tanpa tepi di kedua sisi tebing, kehidupan warga yang menebar jaring di sini pun tenang setenang aliran sungai itu sendiri. Hari berganti hari, mereka menyiapkan perahu, melempar dan menarik jaring, menjalani hidup yang pasrah dan lekat pada ritme pasang surut. Pak Sabar, seorang nelayan sepuh yang telah lebih dari 40 tahun bersahabat dengan ruas sungai ini, juga bukan pengecualian. Bagi beliau, tiap tarikan jaring bukan semata-mata penghidupan, melainkan juga kegembiraan sebuah penantian tentang hadiah apa yang akan dianugerahkan ibu sungai hari ini. Namun hadiah yang beliau terima pada pagi buta bulan Juni tahun 2023 justru adalah kengerian yang melampaui segala bayangan. Hari itu, seperti biasa, Pak Sabar sudah mendorong perahunya ke tengah alur ketika udara masih basah oleh embun malam. Setelah memilih satu jalur arus yang akrab, beliau menurunkan jaring terakhirnya. Ketika matahari baru menyembul di ufuk timur, mewarnai sepotong langit dengan merah jambu, saat itulah beliau mulai menggulung jaring. Merasakan beban yang tidak biasa pada genggaman, Pak Sabar bersorak dalam hati pengalaman berkata, "Ini hampir pasti tangkapan besar." Ia menegangkan segenap tenaga lelaki dari daerah aliran sungai untuk menarik. Jaring sedikit demi sedikit angkat. Beratnya menekan, tetapi ketika bagian dasar jaring mulai menembus permukaan air, senyum di wajah legamnya tiba-tiba membeku. Di dalam jaring, di antara riuh ikan dan udang yang berloncatan, bukanlah tunggul kayu atau bongkah batu seperti yang kerap ia temui. Itu adalah sesuatu berwarna putih kusam, berwujud ganjil, terbelit gumpal tali tambang dan lumut sungai yang menyemak. Dan ketika seluruh jaring berhasil beliau angkat ke perahu, satu jerit panjang memecah hening pagi. Di hadapannya, terkurung rapi di perut jaring, terbujur sebuah kerangka manusia nyaris utuh yang telah menguning digerogoti waktu. Hal yang membuat Pak Sabar ngeri sampai ke ubun-ubun adalah pada tulang kering kerangka itu melilit seutas tali tambang setebal ibu jari, diikat erat pada sebuah batu bundar berpermukaan kasar. Ia seketika paham itu adalah setengah bongkah gilingan padi batu perkakas akrab di kampung-kampung lama yang bobotnya mencapai puluhan kilogram. Kerangka itu jelas bukan hadir begitu saja. Seseorang telah menambatkan batu ke kakinya untuk menenggelamkannya ke dasar sungai yang dalam dengan niat keji agar ia tidak pernah mengapung kembali. Air Sungai Musi yang selama ini dipuja kejernihannya ternyata menyimpan sebuah rahasia mengerikan. Menanggalkan seluruh tangkapan ikannya, Pak Sabar buru-buru menyalakan mesin, memutar haluan, melesat sekencang-kencangnya menuju dermaga kampung. Kabar segera disampaikan kepada pemerintah setempat dan dalam waktu singkat menembus ke pimpinan Polda Sumatera Selatan, menyadari bobot perkara yang sangat serius. Sebuah operasi kasus khusus langsung dibentuk. Orang yang diberi kepercayaan memimpin penanganan ini adalah Kombes Pol Arya Prasetyo, Kepala Ditreskrimum, penyidik tenar karena ketegasan, keserdikan, dan jam terbang menghadapi perkara paling rumit. Tempat kejadian perkara di lokasi penemuan kerangka segera disterilkan dengan ketat. Di bawah komando Kombes Arya, para petugas forensik dan tim olah TKP mulai bekerja. Kerangka diangkat ke tepian dengan kehati-hatian penuh. Bongkah batu gilingan barang bukti bisu dari kejahatan ikut diseret naik tak lama kemudian di pusat forensik. Hasil pemeriksaan awal segera diumumkan. Berdasarkan struktur tulang panggul dan tingkat keausan sendi, para ahli menyimpulkan korban adalah laki-laki dengan rentang usia sekitar 50 hingga 60 tahun, mengacu pada metode penanggalan radiokarbon pada sampel tulang
serta tingkat dekomposisi. Waktu kematian dipersempit antara akhir tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2018. Artinya, kerangka ini telah berbaring di dasar Sungai Musi yang dingin selama hampir 5 tahun. 5 tahun rentang cukup panjang untuk menghapus begitu banyak jejak. Pelaku boleh jadi telah kabur jauh, bahkan mungkin berganti nama dan memulai hidup baru entah di mana. Tantangan di hadapan tim khusus sungguh besar. Langkah pertama, sekaligus tersulit, adalah menjawab pertanyaan siapakah korban kerangka itu tak menyisakan selembar identitas, tanpa pakaian, tanpa satupun barang pribadi yang dapat membantu pengenalan. Korban seolah bayang dari masa lampau tanpa nama, tanpa riwayat. Kombes Arya segera memerintahkan pembentukan Satgas Khusus. Mereka diperintahkan untuk menyisir ulang seluruh berkas laporan orang hilang di wilayah Sumatera Selatan dan provinsi sekitar dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2019. Pekerjaan raksasa itu bak mencari jarum di tumpukan jerami. Ratusan bahkan ribuan berkas harus dibalik satu persatu. Para penyidik bekerja siang dan malam, mencocokkan setiap butir informasi, menimbang setiap ciri identifikasi. Hari-hari berlalu dalam ketegangan dan kelelahan. Ratusan berkas telah dipilah, tetapi tak ada satupun yang sepenuhnya cocok. Para korban hilang entah tidak pas usianya, entah memiliki ciri yang berbeda. Penyelidikan seakan buntu sejak mula. Kebisuan kerangka tanpa nama itu seperti menantang kapasitas seluruh tim. Pekan-pekan berikutnya berjalan dalam suasana berat dan menekan. Walau perkara kerangka di Sungai Musi menyedot perhatian pimpinan kepolisian daerah dan publik, penyidikan tetap jalan di tempat. Kian lama, harapan menemukan identitas korban kian menipis. Para penyidik paling berpengalaman pun mulai goyah semangatnya. Ratusan berkas telah dibuka, puluhan verifikasi lapangan dijalankan. Namun semuanya buntu. Kerangka tanpa nama tetap terbaring diam di ruang forensik, sebuah tantangan yang tak bersuara. Di ruang kerjanya, Kombes Pol Arya Prasetyo nyaris tak punya malam yang utuh. Lampu mejanya kerap menyala hingga larut pada peta Provinsi Sumatera Selatan. Titik penemuan kerangka ditandai pin merah menyala. Namun dari sana tak ada anak panah yang bisa digambar untuk menandai arah penyelidikan berikutnya. Ia tahu, bila identitas korban tak ditemukan, operasi ini cepat atau lambat akan ditangguhkan. Dan satu kejahatan mengerikan akan selamanya terpendam dalam gelap. Ia tak bisa membiarkan itu terjadi. Di saat kebuntuan menyelimuti seluruh tim, seberkas harapan tiba-tiba menyala dari tempat tak terduga. Pembawa harapan itu adalah Ibda Raka Mahendra. Penyidik muda yang baru kurang dari 2 tahun ditempatkan di unit tindak pidana berat. Raka tidak selicin para senior, tetapi ia menyimpan kegigihan dan ketelitian yang mencengangkan. Ia ditugasi menelaah sekali lagi seluruh berkas orang hilang yang sebelumnya sudah tersisih, sebuah kerja yang dianggap membosankan dan kecil peluangnya. Di ruang arsip pengap berbau kertas tua, Ibda Raka duduk menekuni tumpukan map berhari-hari. Ia membaca ulang setiap halaman, setiap baris, tanpa melewatkan satu detail pun, dan kerja kerasnya akhirnya berbuah. Saat tiba pada sebuah berkas yang telah menguning, disusun bulan Juli 6 2018. Sesuatu membuatnya berhenti, itu adalah laporan orang hilang atas nama Hendra Wijaya. Berusia 55 tahun, berdomisili di kota Kayuagung. Hendra diperkenalkan sebagai pemilik gudang hasil bumi Makmur Jaya, salah satu usaha besar yang cukup termasyhur di wilayahnya. Pelapor adalah putra tunggalnya, Andi Wijaya. Kala itu berusia 25 tahun. Semua data dasar korban dari jenis kelamin, kisaran usia, hingga waktu hilang berkebetulan menakjubkan dengan temuan tim. Namun yang membuat Ibda Raka sangat menaruh perhatian bukan baris-baris ketikan rapi, melainkan catatan tangan tinta biru di bagian bawah laporan ditulis oleh petugas penerima berkas saat itu.
Catatan singkat yang justru menyimpan kejanggalan mencolok. Catatan pertama, sikap sang putra, Andi Wijaya. Ketika melapor sangat datar, minim kegelisahan yang semestinya. Ia menjawab pertanyaan sekenanya. Bahkan menyebut ayahnya mungkin pergi mengikuti perempuan lain. Catatan kedua, istri muda korban, Sai Trisnawati, berusia 28 tahun. Hadir, namun hampir tak bersuara, sikapnya terkesan tidak kooperatif. Ingin segera mengakhiri pertemuan. Catatan ketiga, ditambahkan sekitar 1 bulan kemudian keluarga tidak lagi bekerja sama dengan penyidik. Menurut informasi tetangga, kira-kira 20 hari setelah laporan dibuat, Andi Wijaya dan Sari Trisnawati tergesa-gesa menjual seluruh gudang hasil bumi, rumah yang mereka tinggali, dan semua aset berharga. Keduanya menghilang dari lingkungan. Tak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Ibda Raka membaca ulang catatan itu, merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Ini bukan perilaku keluarga yang berduka. Seorang anak lelaki yang hambar menghadapi lenyapnya ayah kandung. Seorang ibu tiri muda yang bungkam mencurigakan. Dan puncaknya mereka tergesa menjual harta lalu kabur. Semua ini, bila disusun, membentuk gambar penuh simpul-simpul gelap. Yantung Badeba, Ibda Raka merengkuh map itu dan bergegas ke ruang kerja pimpinannya. Laporan, Komandan, saya kira saya menemukan petunjuk yang sangat penting. Kombes Arya, yang sedari tadi berkerut menatap peta, mengangkat wajah, menerima map dari tangan perwira muda, lalu membaca. Kian dibaca, kian berlipat kerut keningnya, lelah di wajahnya perlahan lenyap, berganti fokus setajam naluri pemburu yang menangkap jejak mangsa. Seorang anak yang tidak cemas saat ayahnya hilang, malah menjelek-jelekkan ayahnya, gumam Kombes Arya, seorang istri muda yang terpaut hampir 30 tahun dari suami. Lalu keduanya menjual semua aset dan menghilang. Ia mengangguk. Kerja bagus, Ibda Raka. Ini bukan sekadar petunjuk, ini bisa jadi kunci membongkar seluruh perkara. Hipotesis tentang pembunuhan dalam keluarga pun tersusun jelas di benaknya. Hendra Wijaya kemungkinan besar tidak sekadar hilang, sangat mungkin ia dibunuh oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Dengan tujuan menguasai harta, pembuangan jasad ke Sungai Musi lokasi cukup jauh dari rumah korban. Puluhan kilometer adalah langkah terencana untuk menutup-nutupi kejahatan. Seketika, rapat darurat digelar. Berkas hilangnya Hendra Wijaya ditempatkan di pusat perhatian. Perkara kini memiliki arah baru yang jelas dan menjanjikan. Tugas pertama yang diperintahkan Kombes Arya adalah memverifikasi ulang seluruh informasi tentang keluarga ini. Satu regu intel lapangan harus segera berangkat menuju kota Kayu Agung. Kampung asal korban, jangan sampai bocor bahwa mereka tengah menyidik perkara pembunuhan. Datanglah dengan kedok peninjauan ulang perkara orang hilang lama. Gali semua yang mungkin tentang relasi internal keluarga Hendra, terutama hubungan antara Andi Wijaya dan Ibu Tiri Sari Trisnawati. Pada saat bersamaan, regu lain harus berkoordinasi dengan unit-unit teknis untuk bagaimanapun caranya menelusuri jejak dua orang itu. 5 tahun memang waktu yang panjang. Tetapi saya percaya Jala Langit tidak pernah meloloskan apapun sepenuhnya. Seluruh tim seperti disiram napas baru. Dari perkara yang semula tampak buntu, kini bayang para terduga pertama mulai menampakkan rupa. Perburuan bayang-bayang massa lalu resmi dimulai. Perintah Kombes Pol Arya Prasetyo dieksekusi cepat dan senyap. Satu tim beranggotakan 3 personel di bawah komando, langsung AKBP Dimas Putra, segera bergerak kembali ke kota Kayu Agung. Mereka memikul tugas ganda mengumpulkan informasi secara halus sekaligus, tidak menampakkan tanda bahwa ini penyelidikan pembunuhan. Tim mendekati warga dengan kedok verifikasi ulang perkara orang hilang, menahun atas instruksi atasan. Kedok ini masuk akal dan tidak menimbulkan curiga. Kota Kayu Agung setelah 5 tahun memang telah banyak berubah.
Tetapi manusia dan jaringan kekerabatan kampung masih di sana. Gudang hasil bumi Makmur Jaya yang dulu ramai kini sudah berganti pemilik. Papan nama baru pun terpasang, namun ingatan tentang keluarga Hendra Wijaya masih melekat di benak para tetangga. Pada awal tim memancing cerita lama, yang didapat hanyalah gelengan dan jawaban serba umum. Orang-orang menyebut Hendra sosok baik. Ulet berdagang. Meski hidupnya agak keras, istri pertamanya meninggal lebih awal karena sakit berat, menyisakan ia membesarkan putra tunggalnya, Andi Wijaya. Seorang diri, belakangan, saat ekonomi mulai mapan, ia menikah lagi dengan Sari Trisnawati, perempuan muda dan cantik dari kampung sebelah yang hidupnya serba kekurangan. Semua mengaku menyesal saat mendengar Hendra hilang, tetapi tak seorang pun punya informasi tambahan. Tembok kebisuan masa lalu tampak sukar ditembus. Namun para penyelidik tahu, dalam komunitas kecil tak ada rahasia yang bisa tertutup selamanya. Mereka telaten mendekati satu persatu dari tetangga sepuh, rekan dagang lama Hendra, hingga para pekerja yang dulu mencari nafkah di gudang hasil bumi. Dan akhirnya, simpul pertama terurai. Pemberi informasi penting adalah Bu Aminah, perempuan sepuh yang rumahnya tepat berseberangan dengan rumah lama Hendra. Setelah ditenangkan dan dijanjikan kerahasiaan mutlak, Bu Aminah menarik tim ke sudut rumah. Menurunkan suara seakan tembok pun bertelinga. Soal Hendra yang hilang itu terus terang. Waktu itu kami di sini merasa ada yang tidak beres. Ia membuka kisah, Hendra orangnya baik, tapi kekurangannya satu, terlalu tenggelam dalam urusan dagang. Jarang punya waktu menata urusan rumah. Maksud ibu pancing salah satu penyelidik. Bu Aminah mendesah. Wajahnya cemas. Soal anak lelakinya dengan istri mudanya. Andi itu seumuran anak saya. Saya melihat dia tumbuh sejak kecil. Jadi saya paham, sejak Hendra menikahi Sari, saya melihat ada keanehan di antara mereka. Ia berkisah bahwa Sari Trisnawati, meski berstatus ibu tiri, hanya lebih tua 3 tahun dari Andi Wijaya. Mereka lebih mirip pasangan kekasih daripada ibu anak tiri. Hendra kerap berada di gudang atau bepergian jauh urusan dagang, menyisakan usaha dikelola putra dan istri mudanya. Api dekat sekam lama-lama menyala. Awalnya sekadar pandang beradu, sentuhan yang seolah kebetulan, lalu keberanian mereka melewati batas. Banyak malam saat Hendra tidak di rumah. Lanjut Bu Aminah. Andi tidak kembali ke kamarnya. Tengah malam ia menyelusup ke kamar Sari. Para tetangga bukan tidak tahu. Tetapi perkara sebesar itu, siapa yang berani angkat suara? Seorang bekas pekerja Makmur Jaya menyampaikan kesaksian serupa. Ia berkali-kali memergoki Andi dan Sari terlalu mesra di gudang belakang yang sepi. Ketika dipergoki, keduanya kikuk dan berusaha mengelak. Hubungan terlarang mereka agaknya menjadi rahasia umum di lingkar orang-orang dekat. Bisik-bisik dan desas-desus massa, lalu kini tersusun menjadi gambar jelas tentang motif kejahatan Hendra Wijaya. Lelaki malang itu bukan hanya suami yang dikhianati, melainkan ayah yang ditusuk oleh putra tunggalnya sendiri. Cinta terkutuk antara anak lelaki dan ibu tiri mendorong keduanya pada pilihan saat terancam terbongkar. Melenyapkan Hendra. Membunuh Hendra memberi mereka 2 sasaran sekali langkah. Pertama, menyingkirkan satu-satunya penghalang agar hubungan mereka dapat dijalani terang-terangan. Kedua, menguasai seluruh usaha yang susah payah dibangun Hendra. Lalu bermodal harta itu, memulai hidup baru di tempat yang tak ada seorang pun mengenali mereka. Informasi itu segera dilaporkan kepada Kombes Arya. Ia tidak terkejut. Rangkaian peristiwa itu selaras dengan dugaannya sejak awal. Motif cinta dan uang, salah satu motif paling purba sekaligus paling kejam, telah teridentifikasi. Bagus, ujar Kombes Arya melalui telepon. Teruskan pengumpulan informasi dan perkuat berkas. Bersamaan itu, penelusuran jejak 2 subjek harus dipercepat.
Kita sudah tahu mengapa mereka membunuh. Sekarang kita harus tahu di mana mereka berada. Penyelidikan pun beralih ke fase baru. Lebih genting dan jauh lebih sukar. Perburuan jejak Andi Wijaya dan Sari Trisnawati setelah 5 tahun tanpa kabar resmi dimulai. Mereka bagai bayang-bayang yang telah menghapus bersih setiap jejak di kampung halaman. Memutuskan seluruh hubungan dengan kerabat dan kenalan. Menemukan mereka di tengah samudera manusia yang demikian luas menjadi ujian sesungguhnya bagi tim khusus karena motif kejahatan sudah terang benderang. Tim segera mengalihkan fokus ke tugas tersulit menelusuri jejak Andi Wijaya dan Sari Trisnawati. 5 tahun adalah rentang cukup panjang bagi dua pelaku itu untuk menghapus bersih jejak, memutus segala koneksi, dan memulai hidup yang benar-benar baru di balik identitas lain. Perburuan ini tak ubahnya mencari jarum di tumpukan jerami. Para pakar teknologi dari laboratorium forensik menjadi pihak pertama yang bergerak. Mereka menyisir ulang semua basis data nasional, tidak ada satupun transaksi perbankan yang berjalan memakai rekening lama keduanya. Tidak ditemukan berkas jaminan sosial ataupun registrasi pajak atas nama mereka. Mereka juga tidak tercatat keluar negeri melalui jalur resmi. Di ruang maya, akun media sosial lama mereka lenyap sepenuhnya. Seakan-akan keduanya benar-benar menguap dari dunia ini. Arah penyelidikan kedua difokuskan pada jejaring keluarga dan kawan-kawan lama. Para petugas lapangan mendatangi semua sanak kerabat jauh dekat milik Andi Wijaya dan Sari Trisnawati, namun yang mereka hadapi hanyalah tembok kebisuan. Hampir semua orang mengaku telah putus kontak dengan pasangan itu sejak 5 tahun silam, dan sama sekali tidak tahu mereka pergi kemana. Menjalani hidup seperti apa? Beberapa orang tampak lebih kooperatif, tetapi informasi yang diberikan terlalu kabur dan tidak membantu. Jelas sekali, dua pelaku sudah merancang amat matang pelarian mereka. Pekan-pekan berlalu, penyidikan kembali terperosok ke kebuntuan. Tekanan kian menumpuk di pundak Kombes Pol Arya Prasetyo dan rekan-rekan, dua sosok yang mereka buru begitu dekat di atas kertas. Namun terasa amat jauh di dunia nyata, tidak surut hati. Kombes Arya memutuskan mengubah strategi. Ia percaya, di dunia ini tak ada hubungan yang dapat terputus sepenuhnya. Selalu ada mata rantai lemah, seutas ikatan tipis yang masih tersisa. Ia memerintahkan para penyelidik memperluas radius verifikasi, bahkan hingga ke kerabat yang paling jauh, dan teman lama yang tampaknya sudah tak berkaitan, dan kegigihan itu akhirnya menghadirkan hasil. Iptaraka Mahendra, ketika menelusuri jaringan hubungan Sari Trisnawati, menemukan informasi tentang seorang bibi jauh yang kini tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah. Bibi ini memiliki hubungan kurang harmonis dengan keluarga Sari, sehingga sempat terlewat dalam verifikasi awal ketika tim mendatangi. Perempuan tersebut awalnya sangat berhati-hati, namun lewat pendekatan profesional dan bujukan yang cermat, para penyidik membuatnya lebih terbuka. Ia menuturkan bahwa sekitar lebih dari 4 tahun lalu, ia menerima panggilan dari sebuah nomor asing. Si penelepon adalah Sari Trisnawati. Dia hanya menanyakan kabar. Kisah sang bibi, nada suaranya terdengar riang. Ia menyombong bahwa ia dan suaminya sedang sangat maju dalam usaha. Ketika ditanya sedang berada di mana, ia hanya menyiratkan bahwa mereka tinggal di suatu dataran tinggi yang penduduknya jarang di Kalimantan. Beriklim sejuk dan sangat cocok untuk menanam durian. Tak lama, panggilan itu ditutup buru-buru, disertai pesan agar sang bibi jangan memberitahu siapapun bahwa ia telah menelepon. Sejak saat itu, tak ada lagi kabar. Sebuah petunjuk tak ternilai dataran tinggi Kalimantan. Kebun durian meski samar. Inilah kompas yang dibutuhkan tim. Informasi segera dikirimkan ke pusat komando. Unit forensik digital langsung membatasi wilayah dan subjek. Dataran tinggi Kalimantan Barat mencakup beberapa kabupaten pegunungan dengan tanah yang cocok untuk durian.
Cakupan masih luas, namun sudah jauh lebih spesifik. Para ahli memulai proses mendulang emas di jagat data. Mereka berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Perizinan Usaha di wilayah Kalimantan untuk memindai seluruh kebun atau koperasi durian yang terdaftar dalam 5 tahun terakhir, terutama yang dikelola oleh pemilik berlatar Sumatera atau Jawa, bagian tengah profil yang mendekati subjek. Ribuan berkas disaring. Setelah hari-hari panjang mencocokkan dan menganalisis, satu nama masuk ke daftar khusus. Sebuah kebun durian bernama Hoangsari versi resmi dari Kebun Durian Hoangsari berlokasi di wilayah pegunungan terpencil Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kebun itu terdaftar atas nama pemilik Andi Wibawa, berusia 30 tahun, tercatat beralamat asal Sumatera Selatan. Usahanya melesat cepat. Dalam beberapa tahun saja telah menjadi salah satu pemasok durian terbesar di kawasan. Nama Hoangsari seketika mengundang curiga Hoang dan Sari. Apakah ini gabungan nama dua pelaku? Para penyidik lekas mencari foto sang pemilik. Pada sebuah artikel media lokal yang menyoroti sosok pengusaha muda sukses, mereka menemukan yang dicari, potret seorang pria tersenyum di samping pohon durian yang tengah berbuah lebat. Walau waktu telah berlalu, meski wajahnya tampak lebih matang dan legam terbakar matahari, sosok itu mustahil keliru. Ia adalah Andi Wijaya. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan cantik yang diperkenalkan sebagai istrinya. Sari Ningrum tiada lain adalah Sari Trisnawati. Keduanya mengubah nama tengah untuk membangun identitas baru. Akhirnya, setelah perjalanan penyidikan yang melelahkan, bayang-bayang masa lalu itu ditemukan. Mereka tidak hidup serba sembunyi. Sebaliknya, mereka menikmati hidup mewah, kaya raya dari harta yang direbut dari sang ayah, juga suami yang malang. Mereka berhasil membangun kedok sempurna, tampil sebagai pasangan pengusaha terhormat di mata warga setempat. Di ruang komando, Kombes Arya menatap foto pasangan yang tersenyum bahagia itu. Dengan dada bergejolak marah, ia tahu tahap berikutnya akan sangat berat. Menangkap mereka mungkin tidak sulit, tetapi membuktikan kesalahan mereka setelah 5 tahun, ketika jejak fisik mungkin telah sirna adalah ujian sesungguhnya. Sudah pasti mereka menyiapkan strategi dan skenario untuk mengelabui petugas. Rencana pun disusun. Dengan suara tegas, Kombes Arya memerintahkan dibentuk tim khusus yang bergerak diam-diam menuju Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kali ini kita bukan hanya menangkap pelaku. Katanya, kita harus membuat mereka menundukkan kepala dan mengakui. Perjalanan senyap itu dipimpin langsung Kombes Pol Arya Prasetyo membawa mereka melintasi ribuan kilometer menuju tanah dataran tinggi yang berhawa sejuk. Wilayah pegunungan Kalimantan Barat, tempat pasangan itu bersembunyi tampak hijau membentang oleh barisan kebun kopi dan aneka buah. Semuanya memancarkan kemakmuran yang tenteram, seolah tak menyediakan ruang bagi kejahatan mengerikan yang telah terkubur bertahun-tahun. Kebun durian Hoangsari berdiri menyendiri di punggung bukit besar. Kompleksnya megah dan rapi. Sebuah villa modern tegak di tengah kebun, lengkap dengan kolam renang dan taman yang dirawat telaten. Jelaslah, harta yang mereka rampas telah diinvestasikan lalu berbunga, menjadikan hidup bak raja yang banyak orang hanya bisa impikan. Kombes Arya memilih tidak gegabah. Ayah paham, menghadapi pelaku yang punya 5 tahun mematangkan mental. Penangkapan biasa mungkin takkan mematahkan perisai batin mereka. Ia memerlukan pukulan psikologis yang cukup kuat untuk meremukan kedok yang mereka bangun. Rencana disiapkan dengan sangat rinci. Pagi berikutnya, sebuah mobil dinas plat merah berlogo Polda Sumatera Selatan berhenti di gerbang kebun. Kombes Arya berseragam lengkap bersama Ibda Raka Mahendra turun dari kendaraan. Mereka mendekati pasangan itu dengan kedok peninjauan ulang perkara lama, urutan prosedur yang terlihat sangat wajar. Andi Wijaya, yang kini memperkenalkan diri sebagai Andi Wibawa, menyambut. Penampilannya berbeda jauh dari foto dalam berkas 5 tahun silam tubuh kekar.
kulit legam terpanggang matahari. Sikap mantap layaknya pemilik usaha besar. Sari Trisnawati, yang kini menyebut diri Sari Ningrum, berdiri sedikit di belakang, masih cantik. Tetapi ada kilat was-was di matanya. Ia menyodorkan tangan. Suaranya dibuat riang, silakan masuk. Bapak-bapak dari Palembang. Kombes Arya menatap lurus dan memperkenalkan tujuan mereka datang untuk meninjau kembali perkara hilangnya Hendra Wijaya pada tahun 2018 karena ada informasi baru. Seketika, raut wajah keduanya menegang. Namun hanya sekejap Andi cepat memulihkan diri dan berakting penuh haru. Ia mengundang tamu ke ruang tamu villa mewah itu. Dalam percakapan, Andi menuturkan kisah duka kehilangan ayah. Konon keluarga mereka sampai menjual habis aset di kampung demi biaya pencarian yang tak berbuah. Ia mengaku terlalu sedih untuk terus tinggal bersama kenangan lama. Sehingga mereka pindah jauh guna membangun hidup dari awal. Berharap suatu hari mampu melanjutkan upaya pencarian. Setiap kata, setiap gerak, seperti telah dihitung. Ia tampak sangat kooperatif. Siap memberi informasi apapun yang diperlukan. Kombes Arya diam mendengarkan. Mengkata detail sekecil apapun. Sementara itu, Sari hanya duduk dengan jemari saling meremas. Sesekali melirik ke arah petugas kecemasan yang tak bisa ditutupi. Setelah suasana terbangun, Kombes Arya meletakkan umpan terakhir. Dengan nada resmi ia menyampaikan beberapa waktu, lalu telah ditemukan sebuah kerangka di Sungai Musi. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan banyak kemiripan dengan Hendra Wijaya. Untuk memastikan, diperlukan uji DNA dan pihaknya memohon Andi bersedia memberikan sampel pembanding. Andi bangkit, menampilkan keterkejutan dan duka yang tampak meyakinkan. Ia berkata setuju tanpa ragu darah atau rambut. Apapun akan ia berikan seraya memohon agar petugas segera menemukan siapapun yang telah membunuh ayahnya. Kepiawaian aktingnya justru menguatkan kecurigaan Kombes Arya. Duka itu terlalu rapi. Seperti program yang dijalankan. Bukan rasa kehilangan yang tulus. Sesuai prosedur, petugas mengambil usap mukosa mulut dari Andi. Sampel disegel rapi di hadapannya. Tugas selesai. Tim berpamitan, Andi dan Sari mengantar sampai gerbang dengan wajah sedih yang tetap ramah. Begitu mobil petugas hilang di balik deretan pepohonan. Senyum setengah mengejek menyelinap di wajah pasangan itu. Mereka yakin telah kembali menipu penyidik. Mereka tidak menyadari bahwa perangkap telah menutup. Dan DNA yang baru saja mereka serahkan dengan sukarela akan menjadi bukti ilmiah yang mustahil mereka bantah. Dalam perjalanan pulang, Ibda Raka berbisik kagum akting Andi sedemikian lihai hingga tanpa pengetahuan awal. Orang bisa saja percaya. Kombes Arya hanya menatap keluar jendela. Bergumam, semakin piawai ia berakting, semakin jelas ada setan dalam hatinya. Kita lihat bagaimana hasil DNA menurunkan tirai sandiwara mereka. Sampel DNA milik Andi disegel dan dikirim kilat ke Puslap Formabes Polri di Kalimantan Barat. Tim Kombes Arya tetap low profile. Mengawasi pasangan itu dari kejauhan. Setelah merasa memainkan peran mereka dengan sempurna, Andi dan Sari kembali ke rutinitas para juragan kaya mengelola kebun. Menerima mitra, tanpa sadar jerat hukum kian mengencang. Sepekan kemudian, hasil uji forensik tiba pukulan palu terakhir. Laporan ilmiah menegaskan bahwa profil genetik kerangka dari Sungai Musi dan sampel Andi berhubungan ayah anak dengan tingkat kecocokan yang mendekati pasti. Kerangka tanpa nama itu akhirnya memiliki identitas ia adalah Hendra Wijaya. Menggenggam hasil pemeriksaan, Kombes Arya tahu, dasar hukum untuk menangkap dua pelaku telah cukup. Namun ia juga mengerti menghadapi pelaku yang mentalnya terlatih dan telah 5 tahun menata skenario penyangkalan. Sesi interogasi biasa bisa berlarut dan tak menghasilkan apa-apa. Ia membutuhkan serangan psikologis terakhir, pukulan menyambar,
yang meruntuhkan daya tahan mereka sejak detik pertama. Sebuah rencana berani pun lahir. Pagi berikutnya, sebuah truk box berpenampilan sebagai kendaraan pengangkut sarana pertanian memasuki kebun durian Huangsari. Bersama truk itu, kekuatan besar penyidik reserse dan pasukan bantuan telah melingkari seluruh area sejak fajar. Kombes Arya dan Ibda Raka kembali melangkah ke dalam villa. Andi dan Sari menyambut dengan wajah dibuat sopan. "Apakah hasilnya sudah keluar?" Pak, tanya Andi dengan nada berharap yang dibuat-buat. "Sudah," jawab Kombes Arya dingin. Ia meletakkan berkas hasil pemeriksaan di meja kerangka itu, dipastikan adalah Hendra Wijaya, ayah Andi. Andi kembali berakting. Ia menutupi wajah. Bahunya bergetar. Namun kali ini Kombes Arya tidak memberi waktu. "Kami datang bukan hanya untuk menyampaikan hasil," ucapnya, memberi isyarat ke petugas di luar. "Kami juga membawa ayahmu pulang." Pintu utama villa dibuka lebar. Beberapa petugas mengusung sebuah peti kayu besar yang disegel, menaruhnya tepat di tengah ruang tamu di atas karpet mahal. Andi dan Sari memandangi peti itu dengan wajah bingung dan gentar. "Buka," perintah Kombes Arya. Tutup peti, terangkat pemandangan yang menggetarkan jiwa muncul di hadapan mereka. Di dalamnya, di atas balutan kain hitam, tersusun seluruh rangka Hendra Wijaya yang telah ditatap para ahli sesuai anatomi manusia. Tengkorak dengan dua rongga mata gelap seakan menatap tajam ke arah putra dan istri mudanya. Tali tambang dan batu gilingan diletakkan rapi di bagian tulang kaki, sebuah tuduhan bisu yang tak terbantah. Pukulan mental itu bekerja seketika, lebih dahsyat dari senjata apapun. Andi, yang selama ini mampu menjaga ketenangan beku, tertegun di tempat. Sandiwaranya tuntas, wajahnya memucat, mata membelalak menatap rangka ayah yang ia habisi dengan tangannya sendiri. Ia kaku seperti patung, tak sanggup mengeluarkan sepatah kata. Sementara itu Sari Trisnawati runtuh total. Sepal kuat apapun, seorang perempuan takkan tahan menghadapi guncangan sebesar itu. Sosok suami yang dulu ia racuni bersama kekasihnya dan dibuang ke sungai bertahun, lalu kini hadir di ruang rumah yang selama ini memberinya kemewahan. Sari menyerit panjang, mimik angiki peila, tersurut lalu tersungkur ke lantai. Ia menangis histeris. Air mata rasa bersalah dan ketakutan akhirnya tumpah. Dia kembali menagih nyawaku, teriaknya, menunjuk ke arah kerangka. Di hadapan bayang, mengerikan dari masa lampau dan runtuhnya benteng batin, Sari Trisnawati mengaku seluruhnya dalam kepanikan. Saya yang melakukannya. Esaknya, saya bersama dia mencampurkan racun ke dalam minuman Hendra. Setelah dia meninggal, kami bersama-sama mengangkat jasadnya ke atas mobil. Kami membawanya sepanjang malam, melaju lebih dari 100 km menuju lokasi Sungai Musi. Kami menambatkan batu pada kakinya, lalu melemparkannya ke sungai. Kami mengambil seluruh uang, menjual habis rumah beserta harta, kemudian melarikan diri ke tempat ini. Saya memohon ampun pada Bapak. Lafal pengakuan itu terlontar tanpa bisa dibantah. Disaksikan puluhan petugas polisi. Sementara Andi Wijaya sang kekasih membeku dalam sunyi mematikan. Sandiwara sempurna yang mereka pentaskan selama bertahun-tahun resmi tuntas oleh satu pukulan psikologis yang tak terduga. Segera setelah pengakuan Kombes Pol Arya Prasetyo memberi isyarat. Borgol dingin mengatup di pergelangan tangan Andi Wijaya dan Sari Trisnawati. Keduanya ditangkap di tempat, tepat di hadapan kerangka korban. Perburuan yang memakan waktu 5 tahun berakhir. Keadilan, meski terlambat, akhirnya kembali. Pengakuan panik dari Sari Trisnawati berubah menjadi bukti tak terbantahkan. Memutus segala ikhtiar menyangkal milik pasangan pembunuh itu. Perkara membunuh ayah, membunuh suami, merampas harta, lalu melarikan diri selama 5 tahun pun tersingkap tuntas. Atas tindakan biadab dan hilangnya nurani.
Baik Andi Wijaya maupun Sari Trisnawati didakwa di hadapan hukum dengan ancaman hukuman paling berat. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Palembang beberapa bulan kemudian. Sifat inses dan kebengisan perkara tersebut mengguncang masyarakat. Karenanya, persidangan menyedot perhatian besar media dan khalayak. Pengamanan di area pengadilan diperketat semaksimal mungkin. Orang-orang datang membawa amarah untuk menyaksikan langsung vonis keadilan bagi dua sosok yang berwajah manusia, namun berhati iblis. Di hadapan majelis hakim, Andi Wijaya dan Sari Trisnawati berdiri dua bayang bisu yang sepenuhnya berlawanan dengan citra juragan kebun kaya dan berkuasa yang dulu mereka pertontonkan. Dia yang dahulu tenang memainkan sandiwara tanpa celah kini tak lebih dari lelaki kalah, wajah cekung dan mata hampa. Di sisinya, Sari Trisnawati, perempuan yang pernah memakai kecantikannya untuk memikat ayah dan anak. Tampak lusuh, menua bertahun-tahun seketika. Rambutnya kusut, mereka tak lagi saling menatap, tak tersisa anyaman, sebagai sepasang kekasih yang berdosa. Kini, mereka hanyalah dua individu yang masing-masing berhadapan dengan hukuman. Surat dakwaan dari penuntut umum dibacakan, sekali lagi memaparkan seluruh proses kejahatan yang menyesakkan dari hubungan terlarang yang tumbuh di rumah korban sendiri. Rencana peracunan yang keji, hingga perjalanan mengangkut jenazah lebih dari 100 km dalam gelap malam untuk membuang ke Sungai Musi. Ruang sidang terjerat hening menyesakan. Banyak orang tak kuasa menahan air mata saat mendengar kembali bagaimana kerangka Hendra Wijaya terbaring bertahun-tahun di dasar sungai yang dingin, di hadapan bukti-bukti keras dan keterangan yang tercatat sah. Andi Wijaya dan Sari Trisnawati tak mampu lagi menyangkal. Mereka menunduk, mengakui seluruh perbuatan. Runtuhnya mental setelah pukulan kerangka membuat mereka kehilangan daya melawan. Bagian perdebatan berlangsung singkat, namun momen paling membekas adalah saat penuntut umum membacakan tuntutan. Perbuatan para terdakwa, ucapnya dengan suara tegas, bukan semata pembunuhan dan perampasan harta. Itu adalah penyiksaan terhadap nilai moral paling dasar. Terdakwa Andi Wijaya, karena nafsu rendah, menghabisi ayah kandung yang telah membesarkannya. Terdakwa Sari Trisnawati, karena ketamakan tanpa dasar, menurunkan tangan terhadap suami yang telah menaunginya. Cinta yang mereka kumandangkan hanyalah dalih untuk dosa inses yang tak berperi kemanusiaan. Mereka bukan hanya membunuh seorang manusia, mereka telah membunuh kasih ayah anak dan kesetiaan suami istri. Usai bermusyawarah, majelis hakim menyampaikan putusan akhir. Ketua majelis menatap lurus dua terdakwa dan menyatakan dengan nada syarat murka perbuatan para terdakwa sangat serius, menimbulkan akibat yang tak mungkin dipulihkan, mengganggu ketertiban umum, dan menggerus nilai-nilai moral tradisional. Para terdakwa kehilangan kemanusiaan, tidak lagi memiliki prospek pendidikan dan perbaikan, sehingga diperlukan hukuman paling tegas, menyingkirkan mereka selamanya dari kehidupan sosial. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati untuk Andi Wijaya atas tindak pembunuhan dan hukuman mati untuk Sari Trisnawati atas tindak pembunuhan. Dengan penggabungan hukuman, keduanya menerima vonis bersama hukuman mati. Putusan itu diumumkan di tengah tepuk tangan yang menggema di ruang sidang. Keadilan akhirnya ditegakkan seutuhnya. Dua terpidana mati digiring keluar. Hidup yang mereka bangun di atas kejahatan berakhir dengan harga termahal. Perkara pun ditutup, namun ia akan tetap menjadi pelajaran ngeri tentang kerusakan manusia, bahwa batas antara insan dan iblis bisa sedemikian tipis. Ketika ketamakan dan nafsu menutup mata, manusia dapat melakukan kekejaman yang tak terbayangkan. Perburuan selama 5 tahun yang bermula dari jaring seorang nelayan tua dan berakhir pada putusan tegas pengadilan telah mengembalikan kejernihan Sungai Musi serta ketenangan terakhir bagi satu jiwa yang teraniaya.